Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rosad, NPM 20211433. Perkenalkan, saya Jessica Putri Clara Sendi, NPM 202111403. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Nugroho, NPM 162111045. Perkenalkan, nama saya Deborah Cynthia Siagan, NPM 202111405. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rian Prasetyo-Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Deni Siregar, MPM 16211098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira dari Fakultas Ilmu Hukum. Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah hukum yang membahas tentang kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Atas berlakunya hukum pidana adalah asas legalitas pasal 1 dalam kurung 1 KUHP. Tindak hukum pidana preventif atau pencegahan untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Reprensif, mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana ada hukum objektif atau ius poneale. Hukum objektif atau ius poneale adalah semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap yang mana ancaman dengan memilih yang bersifat siksaan dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada satu hukum pidana materi dan yang kedua ada hukum pidana formal. Yang hukum pidana materi, hukum yang mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat meletakkannya. Untuk yang formal, pembentukan cara hukum menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana ius puniendi atau subjektif. Ius puniendi atau subjektif merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan kepada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat subjektif. Pengertian hukum pidana subjektif itu dibagi menjadi dua, dalam artian luas dan dalam artian sempit. Yang pertama dalam artian luas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau alat-alat kelengkapan negara untuk menegakkan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan dalam pengertian yang sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Jadi saya ingin memberikan jenis-jenis perbuatan pidana. Jadi jenis-jenis perbuatan pidana secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tindak, sekalipun tidak dirumuskan delik dalam undang-undang. Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Yang kedua yaitu pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskan sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan skripsi pidana. Mengancamnya dengan skripsi pidana. Yang ketiga yaitu perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana material. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.
tentang pencurian dan 36 dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Perbuatan pidana material adalah perbuatan pidana yang perumusan di titik beratakan pada akibat yang dilarang. Jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya, seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu perbuatan sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan. Nah, kalau delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu perbuatan sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah, misalnya tak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan, seperti yang tercantum dalam pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana kesengajaan, delik dolus, dan perbuatan pidana kealapan, delik sulfa. Delik sulfa adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Delik sulfa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya pasal 359 KUHP tentang kealpaan seorang yang mengakibatkan matinya seseorang. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana ganda. Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, seperti pencurian, penipu, dan pembunuhan. Perbuatan pidana ganda adalah delik yang kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali. Perbuatan seperti pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali. Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus dan perbuatan pidana yang tidak langsung terus-menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa perbuatan yang dilarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang dalam pasal 333 KUHP. Dalam delik ini orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas, maka selama pula delik itu masih berlangsung terus. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, seperti pencurian dan pembunuhan. Yang ketujuh, delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang menentukan hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pernah adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk menentukan, seperti pencemaran nama baik yang diatur juga dalam pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga, yaitu diatur dalam pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya panduan untuk penuntutan, dan seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan. Delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa kuat unsur yang bersifat memberatkan, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik yang kualifikasi dalam perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang tambah dengan adanya unsur pemberat sehingga ancaman pidana menjadi diperberat, seperti dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP, yang berupa bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam pasal 362 KUHP.
Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pidana dan sanksi pidana. Dalam pasal 10 KUHP yang disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yaitu 1. Pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi yang terberat di antara semua jenis pidana dan juga merupakan jenis pidana yang tertua. Yang kedua, pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana yang ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya. Yang keempat, pidana denda. Pidana denda adalah pidana yang merupakan harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan, yang dimana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif daripada pidana penjara dan denda. Yang kelima, pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946. Sanksi-sanksi pidana. Sanksi pidana adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukuman pidana mengakibatkan perampasan kebebasan. Sanksi perdata adalah sanksi yang ditetapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana, Ahmad Suma memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi, yaitu alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lalu selanjutnya, alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Selanjutnya ada alasan penghapus penuntutan. Di sini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan. Tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu pasal 1 KUHP. 1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. 2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Asas-asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP. 1. Asas legalitas, nullum delictum, nulla poena sine praevia lege peonali, atau hakim dilarang mencipta hukum apabila ketentuan pidana dalam UU tidak mengaturnya. 2. Asas tidak berlaku surut. Hukum pidana tidak berlaku surut atau mundur pada pasal 1 ayat 1 KUHP sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Asas tersebut tidak secara mutlak dianut. 3. Asas larangan penggunaan analogi. Hukum pidana tidak dapat ditafsir secara analogi. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Berlakunya hukum pidana dihubungkan dengan tempat dan orang. Asas teritorial atau pasal 2 dan 3 KUHP. Hukum pidana dapat diterapkan di seluruh wilayah negara Indonesia, baik bagi WNI maupun WNA. Hukum pidana juga dapat diterapkan bagi pelaku kejahatan yang berada dalam angkutan udara, angkutan air, maupun wilayah teritorial di negara lain. Asas personalitas atau pasal 5 dan 6 KUHP. Hukum pidana dapat diterapkan jika kepentingan negara dirasa dirugikan baik oleh WNI maupun WNA, seperti 1. Keamanan kepala negara, 2. Keamanan ekonomi, 3. Keamanan mata uang.
asas perlindungan atau asas 4 KUHP. Hukum pidana dapat diterapkan kepada warga negara sekalipun perbuatan pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Menurut ahli Woods, kriminal adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat. Menurut Notes, kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Menurut Walter Rachles, kriminal adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku jahat dan pemahaman bekerja sistem peradilan pidana. Terima kasih dan sekian. Pembagian kriminologi. Kriminologi dapat dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah antropologi. Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab dan kejahatan dalam kondisi penjahat pada keadaan badan penjahat atau ajaran Lombroso. Yang kedua adalah sosiologi. Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab dari kejahatan di dalam masyarakat, misalnya keadaan ekonomi, harga tinggi dan barang-barang keperluan seharian, upah yang sangat rendah, dan tempat tinggal yang buruk dan kotor. Yang ketiga adalah politik. Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mencari cara-cara untuk memberantas kejahatan. Yang keempat adalah statistik. Ialah kriminologi ilmu pengetahuan yang dengan angka-angka mencatat tentang kejadian dan macam-macam kejahatan. Yang kelima ialah ateologi. Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu.